Para pendekar hebat tidak akan mudah meladeni sebuah duel. Lihat film-film laga. Para pendekar jawara akan memilih lawannya, imbang atau tidak. Sama juga seperti di dunia tinju. Seorang tinju pemenang atau seorang juara pemegang sabuk emas tidak akan mudah melawan, tidak akan mudah meladeni tantangan orang. Dia akan melihat siapa calon lawannya. Jika terlalu rendah maka tidak akan diladeni. Apalagi dia harus bertarung dengan orang di jalanan, digoda orang atau diganggu orang di jalanan, kemudian dia tinju di jalanan atau dia bertarung di jalan, maka tidak akan pernah terjadi. Dia akan memilih lawannya. Contoh seperti sebuah pribadi. Jika kita tidak pernah meladeni konflik dengan orang, jika kita hampir tidak pernah bermasalah dengan orang, tidak pernah bertarung, tidak pernah berkonflik lah, berarti level kita kan tinggi, berarti kita belum menemukan lawan kita. Jika ada orang yang mencoba untuk mengganggu Anda, anggap aja bahwa levelnya tidak setinggi Anda. Bukan mengatakan sombong, artinya untuk motivasi bahwa jangan mudah melayani sebuah konflik atau jangan mudah melayani orang yang ingin mengganggu kehidupan Anda. Anggap aja dia bukan lawan Anda. Jadi ketika Anda mampu bersabar, bisa ikhlas menerima cobaan yang dibuat oleh orang tersebut lewat gangguan, lewat serangan atau macam-macam lah, baik verbal maupun fisik kan. Intinya ketika Anda tidak pernah berkonflik, meminimalisir konflik dengan orang lain menandakan bahwa Anda adalah berkelas. Itu adalah menunjukkan kelas Anda. Tetap fokus pada impian. Contoh, ada seorang utusan, misalkan film kerajaan, saya suka melihat film-film kerajaan. Ada seorang utusan kerajaan Majapahit misalnya dalam film. Dia diperintahkan raja untuk membawa surat sakti yang akan dikirim ke kerajaan lain, misalkan ke kerajaan mana waktu itu yang bareng dengan Majapahit. Mungkin waktu itu ada mulai kerajaan baru namanya kerajaan Demak, akan dikirim surat ke kerajaan Demak baru itu misalkan. Di tengah perjalanan sang pendekar ini, utusan ini, dia makan di warung, diganggu oleh Bromocora atau diganggu oleh penjahat desa-desa kerucul-kerucul itu kan begitu. Kemudian di tengah jalan juga diganggu lagi. Pertanyaannya, apakah dia akan melayani gangguan itu kemudian dia menghajar dan membunuh, bertarung di situ? Jawabannya adalah tidak. Dia bertahan karena dia tahu bahwa dia punya misi yang lebih besar dari hanya sekedar meladeni orang-orang yang kurang berguna atau gangguan-gangguan kecil dalam hidupnya. Itu begitu juga ini menjadi sebuah konsep mental kita yang ingin saya sarankan pada teman-teman semuanya. Jadi dalam hidup kita punya impian yang besar, kita punya impian yang tinggi, yang hebat. Maka jangan sampai kita terganggu oleh hal-hal kecil yang seharusnya bisa kita abaikan, kita cuekkan. Jadi yakinkan dalam diri bahwa kenapa Anda tidak meladeni gangguan dari orang ini, kenapa Anda tidak membalas dari kesakitan yang dibuat oleh orang ini, dari fitnah, dari omongan yang gak enak. Sederhana aja, jawab aja dalam hatimu bahwa aku punya mimpi yang lebih besar dari hanya sekedar ngurusi hal-hal sepele ini. Begitu ya, kita punya impian yang lebih besar dalam hidup, maka jangan mudah meladeni hal-hal kecil yang sekiranya itu tidak perlu. Bertarung, tapi nanti ketika di puncaknya yaitu melebut sebuah piala yang bergengsi, itu boleh kita akhirnya fastabiqul khairat, artinya kompetisi dengan seseorang yang sudah layak untuk dikompetisi. Jadi jika kita kalah, kita tidak akan terhina, Anda akan menang, kita akan mulia. Tapi kalau kita melawan orang-orang yang rendahan, orang-orang yang rendahan, menang tidak akan kondang, menang tidak akan terkenal, kalah memalukan. Dalam bahasa Jawa itu menang gak kondang, kalah wirang. Jadi menang gak kondang itu juara tidak terkenal, tapi kalau kalah itu malunya bukan main. Maka setting pribadi Anda menjadi seperti itu. Biarkan hal-hal kecil itu, gangguan itu, tetap maju, fokus pada cita-cita Anda yang lebih besar. Karena Anda adalah calon pendekar hebat, calon juara di masa yang akan datang.
Itu aja cukup, semoga menginspirasi.